Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizka Sapitsila. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang hukum 2 Newton. Sebelumnya, untuk mengurangi ketakutan kita ya dalam mempelajari fisika, saya berikan kucing yang bergoyang-goyang agar kita lebih semangat dan tidak nervous ya belajar fisika. Karena fisika itu mudah, pas mudah. Oke. Sebelumnya saya selalu menyarankan kepada calon guru atau mahasiswa saya bahwa ketika menulis di papan tulis hendaknya membaginya menjadi 2 bagian. Ini bukan fisika ya, ini adalah pedagogis dari pendidik. Nah, ya. Kenapa harus dibagi 2? Nah, karena ada kalanya ya dalam menjelaskan fisika kita itu flashback ke belakang menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi bagian pertama adalah masa kini ya, bagian kedua adalah masa lalu. Maksudnya adalah rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, sebagai, kalau bahasanya adalah sebagai pengetahuan pendahuluan atau pengetahuan prasyarat. Oke, langsung saja ya, karena video ini dibatasi maksimal 5 menit. Langsung kita menuju ke hukum 2 Newton ya. Kalau banyak orang yang mengetahui bahwa hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A, iya ini benar, tapi kita tidak kesini terlebih dahulu karena ini adalah hasil akhir dan kurang general ya. F sama dengan M kali A itu lebih ke matematis ya, nyawa fisikanya belum ada ya, karena fisika itu adalah ilmu yang berusaha untuk mempelajari pola berjalannya suatu hukum yang ada di alam semesta. Jadi kalau cuma F sama dengan M kali A, kita tidak tahu apa maksud dari matematika itu. Baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih hukum 2 Newton? Oke, hukum 2 Newton adalah, ini definisinya ya, definisi dari hukum 2 Newton adalah perubahan ya, perubahan momentum ya tiap satuan waktu. Oke. Kalau kita sudah tahu definisi, maka rumus itu akan otomatis muncul dalam kepala kita. Oke. Sekarang langsung ke rumusnya ya. Definisinya kan adalah perubahan momentum tiap satuan waktu. Ada 2 besaran di sini. Berarti rumusnya adalah hukum 2 Newton hubungannya dengan gaya. Berarti gaya sama dengan perubahan momentum. Perubahan itu ya, menggunakan diferensial ya, perubahan menggunakan diferensial. Berarti dP per dt. Oke, apa itu P? P adalah momentum ya. P sama dengan di pelajaran yang sebelumnya ya, momentum adalah massa dikali kecepatan. Nah, kalau dP per dt, berarti kita bisa merubahnya menjadi P-nya kita rubah M dikali V gitu ya. Berarti kita bisa tulis F sama dengan D M dikali V ya per dt. Oke. Kita tulis di sebelah kanan ya. Nah, itulah kenapa papan tulisnya harus dibagi menjadi 2 ya. V per dt. Nah, kita ingat kembali ketika SMA ya. Ini pelajaran kelas 2. Kelas berapa berarti? 11. Ini merupakan bentuk dari diferensial parsial ya. Diferensial parsial atau turunan parsial. Jadi turunan itu bisa dengan D per dt seperti ini, atau bisa menggunakan aksen ya. Biasanya dituliskan M dikali V aksen. Oke. M V aksen. Berarti bentuk dari diferensial parsialnya adalah M aksen V ditambah M V aksen. Artinya apa ya? Artinya apa? Aksen itu artinya turunan. Jadi untuk ruas yang pertama ini ya, yang diturunkan adalah masanya. Kecepatannya menjadi konstanta ya, menjadi koefisien. Berarti ini V sama dengan dm per dt. Oke, yang diturunkan adalah masanya. Kemudian yang ruas yang kedua yang menjadi koefisien adalah m-nya. M ya. Kemudian V-nya aksen, berarti V-nya diturunkan, berarti dv per dt. Oke. Kita pindah ke kanan, berarti sama dengan P dm per dt ditambah M dv per dt. Oke, kita kasih nyawa dalam matematika ini. Nyawanya apa? Ya fisika, karena kita sedang mempelajari materi fisika. V dm per dt. Kalau kita membahas hukum Newton atau fisika klasik, di sini perlu kita garis bawahi bahwa kecepatan di sini adalah kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya ya. Berarti V di situ adalah sangat jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Karena kecepatannya jauh lebih kecil daripada C, maka massa di sini tidak berubah. Ya, massanya tidak berubah. Karena massa tidak berubah, maka turunan dari massa terhadap waktu adalah 0. Paham ya? Tapi kalau misalnya kita sedang belajar tentang fisika modern,
Nah, di mana kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya, bisa 0,8 C, 0,7 C. Massa di sini berubah ya, karena kita sedang mempelajari fisika klasik Newton, maka di sini massanya tidak berubah karena kecepatannya terlalu kecil. Nah, karena massanya tidak berubah, maka turunan dari massa adalah 0. Berarti ruas pertama, ini ruas pertama. Ruas pertama adalah V dikali 0 ya. V kali 0 ditambah massa tetap, kemudian dV per dt. Kita ingat kembali ya pelajaran kelas 1 SMA, dV per dt. Perubahan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan, yaitu A ya, percepatan A. Satunya meter per sekon kuadrat. Berarti dV per dt di sini sama dengan A. Oke. F sama dengan segala sesuatu dikali 0, maka ruas pertama ini 0, tinggal M dikali A. Nah, inilah asal muasal ya, asal mula hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi F sama dengan M dikali A. Dari mana? Dari definisi perubahan momentum tiap satuan waktu ya. Ini bisa digunakan untuk fisika klasik dan fisika modern. Bedanya di mana? Bedanya di sini tadi ya, bedanya di sini tadi, V-nya tadi ya. Kalau fisika klasik V-nya mungkin ya cuma 40 km per sekon gitu ya, 40 km per jam atau 60 km per jam. Tapi kalau sudah fisika yang modern, kecepatannya sudah pakai satuan C ya, mendekati cahaya. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Baik. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa ya guru-guru nanti kalau menjelaskan hukum 2 Newton ada pengetahuan prasyarat. Nah, ada pengetahuan prasyarat yang sebelah kanan ya. Pengetahuan prasyaratnya apa aja? Jadi supaya siswa itu pemahamannya holistik, tidak bingung. Jadi sebelum ke sini harus ininya dipastikan sudah paham. Yang pertama apa? Pengetahuan prasyaratnya, mereka tahu konsep momentum. Yang kedua, mereka tahu matematika prinsip dari diferensial parsial. Oke. Kemudian yang ketiga, mereka tahu syarat dari fisika klasik dan fisika modern. Kemudian mereka tahu bahwa konsep percepatan. Jadi ada 4 pre-knowledge ya di sini sebelum ke hukum 2 Newton. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.